Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, karena sesuatu yang diawali doa, insya Allah akan berkah. Ya, untuk berdoa, Bapak persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin. Berdoa, boleh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Oke, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak cek dulu ya daftar kehadirannya. Yang pertama ada Alifah, Anisha, Belva. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, saya semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kemarin kita sudah belajar di teks eksplanasi, ya. Kemarin itu kita membahas berkenaan dengan meringkas isi teks eksplanasi, ya. Nah, dalam meringkas isi teks eksplanasi itu kita di sana mempelajari ya, yang pertama ya adalah menemukan gagasan utama. Setelah menemukan gagasan utama, kemudian lalu ya disusun ke dalam kerangka. Setelah dibuat ke dalam kerangka, nanti yang terakhir adalah kita baru meringkas ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, di siang ini insya Allah kita masih belajar di teks eksplanasi. Tentunya di siang hari ini kita belajarnya melanjutkan ya dari yang kemarin, yaitu menelaah teks eksplanasi ya. Menelah teks eksplanasi ini nanti berkenaan dengan apa? Ya, berkenaan dengan ada strukturnya ya, kemudian ada kaidah kebahasaannya juga, itu akan kita pelajari ya di dalam teks eksplanasi. Kemudian ya, jika kalian mempelajari teks eksplanasi ini ya, insya Allah nanti bermanfaat. Ya, bermanfaatnya seperti apa? Ketika kalian menyajikan teks eksplanasi ya, menyajikan teks eksplanasi kan dalam bentuk teks atau kisah ya. Di sana ketika di teksnya, insya Allah kalau sudah memahami struktur dan kaidah kebahasaannya, di sana kalau dilihat dari struktur berarti sudah terstruktur nantinya. Kemudian dari kebahasaannya ya, kaidah kebahasaannya sudah lengkap. Ada kompetensi dasar ya. Menelah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian kompetensi dasar 4.10-nya menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan ya. Jadi kita di siang hari ini kita akan belajar di KD 3.10 ya, yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca ya. Ada dua. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu mengemukakan dengan cepat ya, atau berupa paparan kejadian fenomena dalam fenomena alam yang dibaca disertai bukti dan alasan. Penilaian yang akan Bapak laksanakan ada 4 ya. Yang pertama ada penilaian sikap spiritual, yang keduanya ada penilaian sikap sosial, yang ketiganya ada penilaian
pengetahuan, yang keempatnya ada penilaian keterampilan. Ada 4 poin yang nanti Bapak laksanakan penilaiannya ya dalam pembelajaran ini. Ada sebuah video ya berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari. Gerakan adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutup sebagian atau seluruhnya. Apa yang dipaparkan dalam proses gerhana matahari itu? Kenapa disebut gerhana matahari? Siapa yang bisa? Sedikit. Alifah, kenapa bisa disebut gerhana matahari? Alasannya karena cahayanya tertutup oleh bulan. Ya, cahayanya tertutup oleh bulan. Tertutup oleh bayangan ya, tepatnya bayangan bulan. Jadi ada matahari, kemudian ada bumi, ya kan? Kemudian bulan berrotasi ya, memutari bumi. Nah, ketika sejajar di sana terjadilah gerhana matahari. Oke, duduknya secara berkelompok. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Boleh disatukan. Oke. Dalam hitungan kelima sudah terkumpul. Baik, Bapak punya KPD ya, lembar kerja peserta didik. Di sini juga memuat nanti pembelajarannya ya. Kalian pahami dulu LKPD-nya ya untuk mengerjakannya. Ya, pahami dulu baru nanti dikerjakan ya. Kemudian ada yang kedua ada materi ya. Nanti kalian pahami juga materinya. Oke, coba kalau sudah dipahami bagian awal, coba dilihat bagian yang keduanya. Di sana ada teks eksplanasi yang berjudul apa? Banjir, betul. Ya, coba dibaca dulu dengan seksama ya. Fenomena banjir ya. Coba dipahami dulu dengan seksama. Nih bagian dua. Nah, ini menurut para ahli ya. Ada Konsasi 2014 halaman 114 mengemukakan struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, 2 deretan panjang, yang ketiga ada interpretasi. Oke. Dipahami terlebih dahulu materinya, di sana ada ya. Coba dibaca di depan bagian pernyataan umum berisi apa di sana? Berisi tentang peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses terbentuknya. Oke. Berupa penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum, atas tema yang akan disampaikan. Sebab ada penyebab, ada akibat. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah dipahami materinya, berarti coba kerjakan ya. Dibaca dulu ya. Banjir dapat terjadi karena alam dan semuanya. Ya, harusnya masukin aja semuanya dulu ya. Kalau sudah dipahami, tinggal jangan
interpretasi. Nah, berupa penafsiran, pemikiran atau penyimpulan ya rangkaian kejadian yang diceritakan sebelumnya. Berarti di sana bisa berupa ya penafsiran, pemaknaan kembali, ya bisa juga dalam bentuk kesimpulan. Jadi misalnya ya teks eksplanasi tadi yang pakai gerhana matahari, ya gerhana matahari terjadi karena matahari, ya kan? Karena ya bumi terhalang oleh Oke, ya jangan terlalu santai, Bapak beri waktu, ya. Bapak beri waktu 25 menit, ya. Oke, 25 menit beres. Kelompok 2 dan 3 coba diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, ya. Nanti perhatikan dengan sesama. Arifah boleh dimulai. Bagian pernyataan umumnya. Oke, Arifah agak keras suaranya. Agak lantang. Pernyataan umum. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Sifat apa tadi? Ya, tadi dari Arifah itu paragraf 3 2 dan 3 ya. Kemudian apakah kelompok yang lain sama 2 dan 3? Beda. Apa yang mana saja? Paragraf 2, 3, dan 4. 2, 3 dan 4. Ada 4-nya ya. 2, 3, 4. Oke. Oke, itu boleh duduk dulu. Ya. Oke. Jadi itu yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 ya, berkenaan dengan teks atau telaah teks ya, eksplanasi yang berjudul banjir. Nah, di mana di sana memuat ya apa saja dalam teks itu. Strukturnya ada yang pertama pernyataan umum, data penjelas atau akibat. Yang ketiganya adalah interpretasi. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyampaikan diskusi kelompoknya. Oke, kasih dulu kita. Sudah dipahami? Strukturnya apa saja? Pernyataan umum. Kedua, deretan penjelas. Ketiga, interpretasi. Betul, ya. Bagian pernyataan umum berisi tentang latar belakang, betul, proses suatu peristiwa. Peristiwa secara umum, ya, latar belakang dan peristiwa secara umum. Nanti kalian pahami kembali ya di sana langkah-langkahnya atau tata cara mengerjakannya di sana ya, berkenaan dengan sama ya, mengerjakan telaah ya, menelaah struktur. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar masih tentunya di teks eksplanasi yang berdasar
4.10 yaitu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya fenomena secara Lisan dan lisan dan tulisan. tertulis dengan memperhatikan